Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarimala Arifin dari Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas B semester 1 di Universitas Kairon Ternate. Dalam video ini, saya akan membahas tentang teori pendidikan menurut Jerome Bruner. Video ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan di bawah bimbingan dosen Ibu Nurhamsa Mahmud SPD MPD. Langsung saja kita masuk ke materi. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Selain itu, teori belajar dapat juga disebut sebagai teori yang mempelajari, memperkembangkan intelektual mental siswa. Salah satu contoh teori belajar adalah teori belajar kognitif menurut Bruner. Memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner, lahir di New York pada tanggal 1 Oktober 1915. Jerome Bruner adalah seorang ahli psikologi di bidang perkembangan dan kognitif yang beranggapan bahwa belajar itu melewati 3 proses dalam kognitif, yaitu mendapat informasi baru, mengelola atau transformasi, dan menguji ketepatannya atau evaluasi. Maksud dari tahap pertama yaitu mendapat informasi baru adalah sebuah tahapan awal yang mendapatkan pemahaman atau pengalaman baru. Yang kedua yaitu tahap pengelolaan atau transformasi adalah tahap di mana seorang tersebut mencerna, memahami, dan menganalisis pengetahuan yang telah dia dapatkan. Dan tahap ketiga yaitu tahap evaluasi yang berfungsi untuk melihat bagaimana jalan dan proses transformasi yang telah dilalui. Pada teori kognitif yang terpenting bukanlah hasil akhir, tetapi proses jalannya yang diutamakan. Yang telah menjadi dasar akan ide Bruner adalah teori Piaget yang menyatakan anak berperan aktif dalam pembelajaran, dan Bruner berpendapat bahwa murid tersebut yang juga mengolah atau mengorganisir suatu proses tersebut agar terwujudnya suatu bentuk akhir. Pada teori Bruner ini seringkali dikenal dengan nama discovery learning, yang pada penerapannya meliputi pembelajaran berbasis lingkungan yang dilakukan agar anak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya, yang pada prosesnya langsung dilakukan di luar ruangan agar anak dapat langsung bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis percobaan. Dalam hal ini, dapat dilakukan beberapa eksperimen sederhana untuk mengelola cara berpikir dan kognitif anak, seperti halnya bercampuran warna, pengurutan balok dengan berbagai ukuran, dan menyusun manik-manik berdasarkan warna atau bentuknya. Selanjutnya adalah pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara yang mudah dilakukan oleh anak, seperti mencocokkan gambar binatang dengan makanan atau habitatnya. Bruner percaya bahwa semua anak mampu menangkap informasi yang kompleks. Mata pelajaran apapun dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk yang benar secara intelektual kepada anak manapun dan pada tahap perkembangan apapun. Ide ini mendasari konsepnya tentang spiritual kurikulum. Spiral kurikulum adalah menyusun informasi untuk pertama-tama mengajarkan ide-ide kompleks dalam bentuk yang sederhana, dan kemudian menjunjunginya kembali dalam bentuk yang lebih kompleks. Oleh karena itu, semua mata pelajaran akan diajarkan dengan tingkat kesulitan yang rendah ke tingkat kesulitan yang tinggi secara discover learning, meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas, dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Dalam pandangannya, menemukan informasi adalah cara belajar yang lebih efektif daripada hanya diberitahukan oleh seorang guru. Dari discover learning, seperti dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa yang lebih tinggi, dapat membantu siswa untuk mampu menyelesaikan masalah secara mandiri,
dan menganalisis serta manipulasi informasi. Discover Learning juga meningkatkan penalaran siswa dan mengasah kemampuan siswa untuk berpikir secara bebas. Baik, kesimpulan dari video saya. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Tinjauan Brenner bersumber pada dua keyakinan dasar, yaitu pertama, perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Artinya, orang yang belajar berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, perubahan terjadi pada diri individu dan lingkungannya. Kedua, seorang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang telah dimilikinya. Ini saya hari ini. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.